Ketika perwira polisi wanita ini mendatangi kantor polisi, dia diperlakukan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Santi, seorang perwira polisi wanita, baru saja dipindah tugaskan sebagai Kapolres Kepala Kepolisian Resor di sebuah kabupaten. Suatu hari, seorang ibu tua dan putrinya yang masih muda tiba di kantornya. Wajah mereka penuh ketakutan. Mata mereka berlinang air mata. Mereka berkata, "Ibu Kapolres, Pak Tano, seorang juragan tanah di desa, telah berbuat semena-mena pada kami. Kami pergi ke Polsek, kepolisian sektor, tapi laporan polisi kami tidak diterima. Sebaliknya, Pak Tano malah datang ke Polsek dan mengancam kami di depan para petugas. Polisi di sana seolah-olah menjunjungnya di atas kepala mereka." Ibu Kapolres memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia sendiri pergi menyamar dengan pakaian sipil, menemani ibu tua itu ke Polsek. Setibanya di sana, dia berkata, "Kenapa laporan ibu saya tidak diterima? Catat sekarang juga. Kalau tidak, saya akan lapor ke atas." Kepala Polsek, Kapolsek, tertawa dan berkata, "Siapa kamu berani mengajari kami hukum?" Sambil berkata demikian, Kapolsek itu mendorong ibu Kapolres untuk mengusirnya keluar. Apa yang terjadi selanjutnya membuat tidak ada seorang pun yang percaya pada mata mereka. Dan ketika Anda mendengar cerita ini sampai selesai, Anda pun akan sulit percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Jadi, kawan-kawan, untuk mengetahui kebenaran seutuhnya, simaklah cerita ini sampai akhir. Kabupaten Sukarame, namanya terdengar damai, tetapi jalan-jalan hukum di tempat ini sangat berliku. Kabupaten Sukarame inilah yang beberapa minggu sebelumnya baru saja menerima seorang Kapolres wanita baru. Namanya AKBP Santi. Usianya mungkin baru 30-an, tetapi tatapan matanya begitu tajam dan kepercayaan dirinya begitu kuat, sehingga para penjahat kelas kakap pun akan menunduk di hadapannya. Bagi Santi, Sukarame bukan sekadar penugasan baru. Ini adalah sebuah tantangan. Dia tahu bahwa di balik kabupaten yang tampak tenang ini, akar kejahatan dan korupsi sudah sangat dalam. Setiap pagi, dia duduk di kursi kantornya yang besar, memandangi tumpukan berkas, dan berpikir, harus mulai dari mana? Pada suatu siang yang panas dan gerah, di luar kantor, keheningan menyelimuti pepohonan, dan suara kipas angin pun terasa menusuk telinga. Saat itulah, seorang wanita paruh-baya bernama Ibu Halimah, bersama putrinya yang berusia sekitar 20 tahun, Aminah, tiba di gerbang kantor Polres dengan langkah ragu-ragu. Pakaian mereka kumal, wajah mereka menunjukkan kelelahan berminggu-minggu, dan keputusasaan yang aneh di mata mereka. Hati Ibu Halimah berdebar kencang di dalam dadanya, seperti burung yang terperangkap. Tangannya gemetar dan tenggorokannya kering. Putrinya, Aminah, menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Bu, jangan takut. Di sini kita pasti didengar. Ada yang bilang Ibu Kapolres yang baru sangat baik." Mata Ibu Halimah berkaca-kaca. "Nak, Ibu sudah tidak punya keberanian lagi. Setelah apa yang terjadi di Polsek, rasanya kepercayaan Ibu pada Tuhan pun sudah hilang. Beberapa minggu lalu, hidup mereka tidak seperti ini. Mereka memiliki rumah semi permanen kecil di sudut desa. Ibu Halimah bekerja sebagai buruh di sawah orang, dan Aminah, selain bersekolah, juga membantu ibunya mengurus rumah. Dunia mereka kecil, tapi penuh kebahagiaan. Lalu suatu hari, kebahagiaan mereka direnggut oleh juragan tanah terbesar di desa itu, Juragan Tano. Juragan Tano bukan sekadar pemilik tanah. Dia adalah raja tanpa mahkota di desa itu. Tidak ada sehelai daun pun yang bisa bergerak tanpa izinnya. Polisi, aparat desa, semua ada di kantongnya. Matanya tertuju pada rumah kecil Ibu Halimah, yang kebetulan berada di tepi jalan baru yang akan dibangun menuju jalan tol. Dia ingin merebut tanah itu dengan harga murah. Suatu pagi, dia datang bersama 4 preman bayarannya dan mulai mengancam di depan pintu mereka. "Nek tua, kosongkan tanah ini. Sudah kubeli." Suaranya penuh dengan kesombongan dan racun ancaman. Ibu Halimah menangkupkan kedua tangan dan memohon, "Tuan, ini tanah leluhur saya. Kami mau pergi kemana?" Saat itu, Aminah keluar. Matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan amarah. "Dengan hak apa Anda bicara soal membeli? Ini tanah kami,
dan kami tidak akan menjualnya." Ucapan seorang gadis muda seperti itu tidak bisa diterima oleh Juragan Tano. Dia menarik lengan Aminah dan berkata, "Berani sekali kamu bicara. Akan kurobek mulutmu. Dengar, jika besok rumah ini tidak kosong, akan kubawa kamu dan ibumu akan kubakar hidup-hidup bersama rumah ini." Hari itu, ibu dan anak itu berhasil melarikan diri. Mereka pikir hukum akan membantu. Mereka langsung pergi ke polsek setempat. Kapolsek di sana adalah Ajun Komisaris Polisi, AKP Ginting. AKP Ginting terkenal di seluruh wilayah karena perut buncit dan kumis tebalnya. Seragamnya mungkin berkilau, tetapi jiwanya telah dilapisi lapisan korupsi yang tebal. Mereka menceritakan penderitaan mereka. AKP Ginting mendengarkan cerita mereka seolah-olah sedang mendengar lelucon yang lucu. Dia membiarkan mereka duduk berjam-jam. Lalu dia minum kopi, merokok, dan akhirnya berkata, "Dengar, Juragan Tano itu orang terhormat di wilayah ini. Kalian berdua menuduhnya sembarangan. Pulang sana dan minta maaf padanya." Ibu Halimah jatuh di kakinya. "Pak, ini soal kehormatan kami. Tolong buatkan laporan polisi LP kami, Pak." Saat itu pintu polsek terbuka dan Juragan Tano masuk seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Dia langsung menepuk bahu AKP Ginting dan tertawa. "Ada apa ini, Pak Kapolsek? Mengurusi sampah-sampah ini. Sudah kubilang mereka tidak akan menurut." AKP Ginting langsung berdiri dari kursinya. "Oh, Bos, silakan duduk, Bos. Ini saya sedang menjelaskan pada mereka agar tidak kurang ajar pada Bos." Juragan Tano menatap tajam ibu dan anak itu. "Pak Kapolsek, tolong jelaskan baik-baik pada mereka. Kalau tidak, lain kali mereka tidak akan bisa lagi datang mengadu." Hari itu, LP mereka tidak dibuat. Sebaliknya, mereka diancam dan diusir. Sejak hari itu, hidup mereka menjadi sulit. Preman-preman Juragan Tano setiap hari datang mengancam di depan pintu. Warga desa pun, karena takut, berhenti berbicara dengan mereka. Seseorang memberanikan diri memberitahu mereka bahwa ada Kapolres baru di kabupaten. Mungkin dia bisa membantu. Dengan harapan terakhir itulah, mereka tiba di sini hari ini. AKBP Santi melihat ke arah penjaga di gerbang yang sedang menghalangi Ibu Halimah dan Aminah masuk. Santi menekan interkom dan berkata kepada ajudannya, "Suruh mereka berdua masuk." Begitu Ibu Halimah dan Aminah masuk ke ruangan dengan langkah gemetar, Santi berdiri dari kursinya. Dia melihat betapa takutnya Ibu Halimah. Dengan suara lembut dia berkata, "Mari, Bu, silakan duduk, minum air dulu." Mendengar panggilan ibu dari seorang perwira polisi tinggi, air mata Ibu Halimah langsung mengalir deras. Dia menumpahkan seluruh ceritanya, seluruh penderitaannya di hadapan Santi. Aminah, dengan suara penuh amarah dan keputusasaan, juga menceritakan bagaimana Kapolsek Ginting, alih-alih membantu, malah menghina mereka, dan bagaimana Juragan Tano duduk santai di kantor polisi sambil mengancam mereka. Saat mendengarkan cerita itu, wajah Santi mengeras seperti batu. Jari-jarinya mencengkeram erat pemberat kertas di atas meja. Dia marah pada sistemnya sendiri, pada hama-hama yang memakai seragam dan menggerogotinya dari dalam. Dia melihat ibunya sendiri pada Ibu Halimah dan adik perempuannya pada Aminah. Dia ingat masa kecilnya, bagaimana seorang polisi korup pernah memeras ayahnya. Hari itu, dia bersumpah akan menjadi bagian dari sistem ini. Tetapi, untuk mengubahnya, ketika mereka selesai berbicara, keheningan yang dalam menyelimuti ruangan, Santi menarik napas panjang. Dia tahu, jika dia menelepon Polsek Sukarame sekarang, AKP Ginting akan segera bergerak. Dia akan membuat LP palsu, mengintimidasi saksi, dan mungkin melenyapkan Ibu Halimah dan Aminah di tengah jalan. Dia terlalu licik untuk meninggalkan jejak. "Tidak," pikir Santi. "Orang ini harus ditangkap basah. Dia harus ditangkap di tempat di mana dia menunjukkan tarian kekuasaannya yang menjijikkan kepada rakyat kecil." Santi mengambil keputusan. Keputusan yang tidak tertulis di buku panduan kepolisian. Dia meletakkan tangannya di bahu Ibu Halimah. "Ibu, jangan khawatir. Ibu akan mendapatkan keadilan. Hari ini juga. Tapi, Ibu harus membantu saya." Ibu Halimah bertanya dengan heran. "Bantuan apa, Nak?" "Ibu harus menemani saya sekali lagi ke polsek itu." Mendengar itu, wajah Ibu Halimah dan Aminah langsung pucat. Aminah berkata, "Tidak, Bu. Kami tidak bisa ke sana lagi. Pak Ginting akan membunuh kami." Santi tersenyum. "Kali ini, kalian tidak sendirian.
Kali ini, putri ibu ini akan ikut. Dia memanggil ajudannya dan memberinya beberapa instruksi. Pergi, carikan saya satu set baju gamis sederhana dan kerudung. Dan, ya, siapkan mobil, tapi bukan mobil dinas. Mobil pribadi. Ajudan itu terkejut, tetapi dia tahu cara kerja atasannya. Dia pergi tanpa bertanya. Santi menjelaskan kepada Ibu Halimah, "Begini, Bu, saya tidak akan datang ke sana sebagai Kapolres. Saya akan datang sebagai putri Ibu. Saya ingin melihat sendiri bagaimana mereka memperlakukan warga biasa. Ibu hanya perlu berpura-pura tidak mengenali saya. Apa Ibu bisa?" Di mata Ibu Halimah, ketakutan kini telah digantikan oleh secercah harapan baru. Dia mengelus kepala Santi. "Ya, Nak, kamu berani berkorban sejauh ini untuk kami. Nyawa pun akan kami berikan." Setengah jam kemudian, AKBP Santi telah berganti pakaian. Mengenakan gamis sederhana berwarna biru dan kerudung, tidak ada yang akan menyangka bahwa dia adalah perwira polisi tertinggi di Kabupaten Sukarame. Dia duduk di mobil pribadi bersama Ibu Halimah dan Aminah, melaju menuju Polsek Sukarame. Di dalam mobil, suasana hening. Jantung Ibu Halimah masih berdebar kencang, tetapi kini ada sensasi aneh yang menyertai ketakutannya. Aminah terus melirik Santi dari kaca spion. Dia tidak percaya seorang Kapolres mempertaruhkan dirinya sejauh ini untuk mereka. Mata Santi tertuju ke jalan, tetapi pikirannya, seperti seorang pemain catur, sedang menyusun langkah-langkah berikutnya. Suasana di luar Polsek Sukarame seperti biasa. Beberapa petugas sedang bersantai. Warung kopi di sudut ramai, dan di udara terasa ada kelalaian yang aneh. Begitu Santi, Ibu Halimah, dan Aminah turun dari mobil, seorang petugas jaga di luar menatap mereka dengan tajam. Saat memasuki polsek, aroma aneh menyambut mereka. Campuran bau apek, keringat, dan berkas-berkas lama. Di depan, seorang petugas SPK, Sentra Pelayanan Kepolisian, sedang tertidur di mejanya. Santi berdeham untuk menarik perhatiannya. Petugas itu membuka matanya dengan malas dan memandang mereka dari atas ke bawah seolah mereka adalah serangga. "Ada apa?" Suaranya ketus. Santi berkata dengan tenang, "Kami mau buat laporan." "Pak Kapolsek ada?" Petugas itu berkata, "Kapolsek sibuk. Besok saja." Ketakutan Ibu Halimah mulai muncul kembali. Dia baru saja akan mundur ketika Santi menggenggam tangannya. Santi sedikit mengeraskan suaranya. "Kami mau buat laporan hari ini. Sekarang juga. Panggil Kapolsek Anda." Ketegasan dalam suaranya membuat petugas itu sedikit terkejut. Dia berteriak ke dalam, "Woi, ada yang teriak-teriak. Nih." Dari ruang dalam, AKP Ginting keluar. Mulutnya penuh sisa makanan ringan dan 2 kancing atas kemejanya terbuka. Dia pertama kali melihat Santi. Lalu pandangannya beralih ke Ibu Halimah. Dan senyum sinis yang menjijikkan menyebar di wajahnya. "Hei, Nek tua, kamu datang lagi? Sudah kubilang jangan tunjukkan wajahmu di sini lagi. Apa kamu sudah gila?" Ibu Halimah bersembunyi di belakang Santi karena takut. Sekarang, Santi melangkah maju. Matanya menyala. "Pak Kapolsek, kenapa Anda tidak membuat laporan polisi LP ibu ini?" AKP Ginting tertawa terbahak-bahak. Petugas polisi lain di ruangan itu ikut tertawa. "Siapa kamu berani bertanya padaku?" "Pengacara barunya ya. Lihat wajahmu. Berani sekali mengajari kami hukum." Santi tetap tenang. "Saya warga negara, dan Anda adalah pelayan masyarakat. Tugas Anda adalah mendengarkan keluhan kami. Buat LP mereka sekarang juga. Atau keluhan ini akan sampai ke atas." "Ke atas?" AKP Ginting kini marah. Kesombongannya terluka. "Kamu mengancam saya? Berani sekali. Kamu tahu saya siapa? Sekarang saya akan kunci kamu di sel, biar kesombonganmu hilang." Dia melangkah maju dan menangkap lengan Santi, mencoba mendorongnya keluar. "Keluar dari sini! Pergi! Dan kamu, Nek tua, jika besok pagi desa itu belum kosong, apa yang dikatakan Juragan Tano akan terjadi. Itu adalah kesalahan terbesarnya." Saat tangan AKP Ginting menyentuh lengan Santi, udara di polsek seolah membeku. Santi menyentakkan tangannya dengan satu gerakan cepat. Di matanya tidak ada lagi ketakutan pura-pura. Yang ada adalah amarah seekor singa betina. Kemarahan yang bisa membakar segalanya menjadi abu. Dia berkata dengan suaranya yang tenang namun menggelegar, yang menggema di seluruh ruangan polsek. "Beraninya kamu." Seorang inspektur menyentuh seorang wanita.
Dia mengeluarkan sesuatu dari tas selempangnya. Kartu tanda anggota KTA Polri miliknya. Dia membukanya tepat di depan mata AKP Ginting. Di kartu itu, lambang Garuda bersinar, dan di bawahnya tertulis dengan huruf kapital, Santi, AKBP, Kapolres Sukarame. Mata AKP Ginting terbelalak. Makanan ringan yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Sejenak, dia pikir dia sedang bermimpi. Suara Santi menghantam telinganya seperti palu godam. "Nama saya Santi, Kapolres baru di kabupaten ini. Jadi, begini cara kalian melayani masyarakat?" Keheningan maut menyelimuti polsek. Petugas-petugas yang tadi tertawa kini wajahnya pucat pasi. Petugas SPK mencoba bersembunyi di bawah mejanya. Dan AKP Ginting. Dia merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya terbelah. Lidah yang tadi dia gunakan untuk memaki kini keluh. Tubuhnya mulai gemetar. Keringat deras mengalir di dahinya. Dengan suara gedebuk, dia jatuh bersujud di kaki Santi. "Ampun, Bu. Ampun. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu." Dia meratap. Santi menatapnya dengan jijik. "Saat saya menjadi warga biasa, kamu tidak ingat hukum. Saat itu kamu tidak peduli dengan kehormatan saya. Bangun. Seorang perwira polisi tidak pantas bersujud. Kamu sudah mencoreng seragam ini dengan perbuatanmu." AKBP Santi kini telah kembali sepenuhnya ke dalam perannya sebagai Kapolres. Suaranya penuh dengan wewenang yang bisa mengguncang sistem. Dia menunjuk ke petugas SPK yang gemetar. Ketik surat. "Inspektur Ginting dinonaktifkan dari tugas mulai detik ini juga." Lalu dia memandang petugas lainnya yang berdiri merapat ke dinding. "Dan kalian semua yang hanya berdiri menonton, kalian semua saya tarik ke Polres. Mulai hari ini, tugas kalian membersihkan lapangan apel. Di sana kalian akan belajar apa itu disiplin." Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, Santi berbalik dan menatap Ibu Halimah serta Aminah. Ekspresi keras di wajahnya seketika melembut. "Mari, Bu." Dia memegang tangan Ibu Halimah. "Laporan Ibu akan saya tulis sendiri." Dia berjalan dan duduk di kursi besar AKP Ginting. Dia membersihkan debu di kursi itu dengan tangannya, seolah sedang membersihkan noda korupsi yang melekat. Dia mempersilahkan Ibu Halimah duduk di kursi di hadapannya dan Aminah berdiri di sampingnya. "Silakan minum air dulu, Bu." Dia sendiri yang memberikan mereka gelas air. Bagi Ibu Halimah dan Aminah, ini seperti mimpi. Di kursi yang sama di mana seorang iblis telah menghina mereka, kini duduk seorang malaikat yang memberi mereka keadilan. Santi menulis sendiri LP mereka, kata demi kata, detail demi detail. Dia tidak hanya menuntut Juragan Tano, tetapi juga AKP Ginting atas kelalaian dalam tugas, perlakuan tidak menyenangkan terhadap seorang wanita, dan melindungi penjahat. Setelah selesai menulis LP, dia meraih radio panggil. Suaranya menggema di seluruh ruang kendali distrik. "Kendali, ini Sukarame. Satu panggilan untuk Kapolres. Siapkan satu tim segera. Tangkap Juragan Tano di desanya. Saya mau dia ada di sel dalam 1 jam ke depan. Tidak ada alasan. Laksanakan." Seluruh jajaran kepolisian gempar. Sore itu, saat matahari terbenam, Juragan Tano sedang minum-minum di rumah mewahnya, sambil menelepon dan memaki-maki AKP Ginting karena tidak bisa menangani 2 wanita lemah. Saat itulah 3 mobil patroli polisi menerobos gerbang rumahnya. Juragan Tano mengira mereka datang untuk menyambutnya. Tetapi ketika seorang inspektur baru menunjukkan borgol, seluruh kesombongannya menguap. "Berani sekali kalian. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya akan telepon Kapolres sekarang." Inspektur itu tersenyum. "Perintah ini datangnya dari Ibu Kapolres sendiri, Juragan Tano. Silakan jalan. Sel tahanan sudah menunggu Anda." Malam itu, Ibu Halimah dan Aminah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidur nyenyak di rumah mereka. Di depan pintu mereka, bukan lagi preman yang berjaga, melainkan patroli polisi yang ditugaskan untuk melindungi mereka. Di kantor Polres, jam 11 malam, lampu masih menyala. Santi berdiri di jendela, memandangi lampu-lampu kota. Dia lelah, tetapi hatinya dipenuhi kedamaian yang aneh. Hari ini, dia tidak hanya menyelesaikan satu kasus, dia telah mengirimkan pesan ke seluruh penjuru Sukarame bahwa tidak ada lagi yang sama, bahwa seragam di sini berarti melindungi, bukan menakut-nakuti,
bahwa keadilan akan ditegakkan, bahkan jika itu berarti harus melawan sistem itu sendiri. Cerita bisa saja berakhir di sini, tapi itu meninggalkan pertanyaan. Apakah yang dilakukan AKBP Santi benar? Apakah seorang perwira senior boleh menyamar dan menggerebek kantor polisi tanpa prosedur? Beberapa orang akan mengatakan itu melanggar aturan. Tetapi kemudian, sebuah suara dari hati berkata, ketika sistem sudah sakit, ketika pelindung sudah menjadi pemangsa, terkadang dokter harus memberikan obat yang pahit dan melakukan operasi. Santi melakukan itu. Dia melakukan apa yang dituntut oleh keadilan, apa yang dituntut oleh kemanusiaan. Tindakan AKBP Santi di Polsek Sukarame menyebar seperti api di seluruh kabupaten, lalu ke seluruh provinsi. Bagi rakyat biasa, Santi telah menjadi pahlawan. Orang-orang di persimpangan jalan, di warung kopi, dan di rumah-rumah menceritakan kisah keberaniannya. Suara-suara tertindas seperti Ibu Halimah dan Aminah kini memiliki harapan baru. Tetapi, ketika satu lilin menyala, kegelapan adalah yang paling menderita. Kegelapan di Sukarame tidak terbatas pada Juragan Tano atau AKP Ginting. Akar kegelapan ini menjalar jauh ke atas, ke koridor kekuasaan di ibu kota provinsi. Pemain sebenarnya dalam semua ini adalah Ketua DPRD setempat, Bapak Harjono. Harjono, dari luar, adalah politisi berpenampilan necis yang di atas panggung berbicara lantang tentang hak-hak orang miskin. Tetapi di balik layar, dia adalah penjahat besar. Orang-orang seperti Juragan Tano merebut tanah untuknya, mengamankan suara saat pemilu, dan mengelola bisnis gelapnya. Polisi seperti AKP Ginting memastikan hukum tidak pernah menyentuh Harjono. Penangkapan Tano dan Ginting adalah serangan besar pertama terhadap kerajaan Harjono. Dia merasa kursinya bergoyang. Dia tahu jika AKBP Santi bertahan beberapa hari lagi di Sukarame, semua arsipnya akan terbuka. Dia memutuskan bahwa duri ini harus dicabut. Suatu malam, Harjono mengadakan pertemuan di vilanya. Di sana hadir beberapa anak buah Ginting yang loyal, polisi-polisi yang dinonaktifkan, dan preman-preman Tano. Harjono, sambil mengisap cerutu mahalnya, berkata, seorang gadis baru bisa membuat kalian semua kocar-kacir, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang petugas yang dinonaktifkan berkata dengan takut, tapi, Pak, dia Kapolres. Harjono tertawa. Kapolres, bukan Tuhan. Ada cara untuk menyingkirkannya. Kita hanya perlu menggunakan otak. Kita akan menjebaknya dengan permainannya sendiri. Sebuah rencana licik disusun. Rencananya adalah menggunakan penggerbekan ilegal Santi sebagai senjata terbesar untuk melawannya. Keesokan harinya, AKP Ginting tiba-tiba sakit dada dan dirawat di rumah sakit swasta terbesar di kota. Pemilik rumah sakit, Dr. Wibowo, adalah teman lama Harjono. Dengan imbalan miliaran rupiah, Dr. Wibowo membuat laporan medis palsu yang menunjukkan bahwa akibat penganiayaan oleh Ibu Kapolres, 3 tulang rusuk Ginting patah dan dia mengalami serangan jantung. Bersamaan dengan itu, semua petugas yang dinonaktifkan menandatangani pernyataan di bawah sumpah. Isinya, AKBP Santi dalam keadaan mabuk masuk ke polsek, memukuli AKP Ginting secara brutal dan memakinya. Mereka juga menulis bahwa Ibu Halimah dan Aminah dibayar untuk membuat cerita palsu. Harjono membawa semua bukti ini langsung ke ibu kota provinsi. Dia menggunakan pengaruh politiknya dan bertemu dengan teman-temannya di Polda. Dia menyajikan cerita seolah-olah seorang Kapolres baru yang tidak berpengalaman sedang menyalahgunakan kekuasaannya dan merusak citra kepolisian. Tekanan diberikan. Sebagian media juga dibayar untuk mulai memberitakan hal negatif tentang Santi. Arogansi. Seorang Kapolres, kekebalan seragam. Apakah polisi berada di atas hukum? Pemerintah dipaksa mengambil tindakan. Sebuah tim investigasi tingkat tinggi dibentuk, dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang dikenal dekat dengan Harjono. Suatu pagi, ketika Santi sedang tenggelam dalam berkas-berkas di kantornya, mobil tim investigasi berhenti di depan kantornya. Investigasi itu lebih mirip sebuah drama. Santi ditanyai, tetapi jawabannya diabaikan. Laporan medis palsu Ginting dan pernyataan palsu para petugas dianggap sebagai kebenaran. Ibu Halimah dan Aminah juga dipanggil. Mereka diintimidasi, tetapi mereka tetap teguh. Ibu Santi memberi kami keadilan. Kami tidak akan berbohong, bahkan jika kami harus mati.
Tetapi kesaksian jujur mereka dianggap sebagai pernyataan di bawah tekanan dan diabaikan. 3 hari kemudian, keputusan keluar. AKBP Santi terbukti bersalah atas penyalahgunaan wewenang, penganiayaan terhadap bawahan, dan tindakan indisipliner, dinonaktifkan dari jabatannya sampai investigasi selesai. Hari itu adalah hari terberat dalam hidup Santi. Seragam yang dia cintai lebih dari nyawanya, hari ini dia diperintahkan untuk menanggalkannya. Dia melepaskan sabuknya, meletakkan topinya di meja, dan mencopot papan namanya. Tidak ada air mata di matanya. Yang ada adalah api. Dia tahu ini adalah konspirasi, dan dia bersumpah akan membongkarnya. Saat dia berjalan, membawa barang-barangnya menuju rumah dinas, dia melihat AKP Ginting dan rekan-rekannya merayakan di luar polsek, membagi-bagikan makanan. Juragan Tano juga sudah bebas dengan jaminan. Kegelapan tampak menang sekali lagi. Masa-masa penonaktifan sangat sulit. Santi bukan lagi Kapolres. Dia tidak punya kekuasaan, tidak punya tim. Dia sendirian di rumah dinasnya yang kecil, tapi dia tidak menyerah. Kekuatan terbesarnya muncul dari Ibu Halimah dan Aminah. Mereka berdua datang setiap hari, membawakan makanan. Mereka duduk berjam-jam, menguatkan hatinya. "Ibu, jangan menyerah. Kebenaran tidak akan pernah kalah," kata Aminah. Cinta tulus mereka memberi Santi kekuatan untuk bertarung. Ada satu orang lagi yang diam-diam berdiri bersamanya. Bribka Udin, seorang petugas bintara yang jujur dan dapat dipercaya. Udin tahu bahwa atasannya tidak bersalah. Setelah jam dinas, dia diam-diam menemui Santi dan memberinya informasi tentang apa yang terjadi di Polres dan di kabupaten. Dia menjadi mata dan telinga Santi. Saat itulah, seorang tokoh lain masuk ke dalam cerita ini. Rina, seorang jurnalis muda dan pemberani. Rina bekerja untuk sebuah portal berita online kecil, tetapi niatnya besar. Dia sudah lama ingin membuat berita besar tentang persekongkolan Harjono dan Juragan Tano. Ketika dia mendengar berita penonaktifan Santi, dia langsung tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Rina memberanikan diri menghubungi Santi. Awalnya, Santi curiga. Tetapi ketika dia melihat api yang sama untuk memperjuangkan kebenaran di mata Rina, dia mempercayainya. Kini, sebuah tim baru telah terbentuk. Seorang Kapolres yang dinonaktifkan, seorang bintara yang jujur, dan seorang jurnalis yang tak kenal takut. Misi mereka membongkar kerajaan hitam Harjono. Mereka bertiga mulai bekerja. Santi, dengan pengalamannya, menyusun strategi. Rina, menggunakan keterampilan jurnalistiknya, mencari informasi. Dan Udin, sebagai orang dalam, memberi mereka informasi penting. Target pertama adalah laporan medis palsu Dr. Wibowo. Rina menyamar sebagai pasien dan melakukan operasi jebakan, sting operation, di rumah sakit Dr. Wibowo. Dia berhasil merekam Dr. Wibowo yang berkata, "Kalau ada uang, orang hidup bisa saya buat mati di atas kertas, apalagi cuma patah tulang. Ini adalah bukti besar." Langkah kedua adalah memecah belah petugas yang dinonaktifkan. Udin menghubungi seorang petugas yang menerima bagian paling sedikit dan sekarang menyesal. Santi sendiri menemuinya dengan menyamar dan meyakinkannya. Dia berjanji akan membantu memulihkan pekerjaannya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Petugas itu setuju untuk menjadi saksi, justice, kolaborator. Tetapi bukti terbesar masih tersisa. Mereka harus menghubungkan Harjono langsung dengan bisnis gelap Juragan Tano. Rina mengetahui bahwa Harjono memiliki seorang juru tulis lama yang telah dia pecat setelah ditipu. Santi dan Rina menemukannya. Awalnya, dia takut dan tidak mau bicara. Tetapi Santi meyakinkannya, jika hari ini Bapak diam, orang seperti Harjono akan selalu menang. Hati nurani juru tulis itu terbangun. Dia memberitahu mereka bahwa di ruang penyimpanan lama di Villa Harjono ada sebuah buku catatan merah. Di dalamnya terdapat semua catatan bisnis gelapnya, kesepakatan tanah, dan aliran dana. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengeluarkan buku catatan itu dari villa yang dijaga ketat? Santi membuat rencana yang berbahaya, namun sangat rapi. Suatu malam, ketika Harjono mengadakan pesta besar di villanya untuk merayakan kemenangannya, Rina menyusup sebagai staf catering. Pada saat yang sama, Santi dan Udin membuat korsleting kecil pada kabel listrik di bagian belakang villa.
Listrik di villa padam. Terjadi kekacauan. Memanfaatkan kesempatan itu, Rina menyelinap ke ruang penyimpanan dan berhasil mengambil buku catatan merah itu. Keesokan harinya, Rina mengadakan konferensi pers langsung live streaming di portal beritanya. Dia membeberkan semua bukti satu persatu, video operasi jebakan Dr. Wibowo, pengakuan petugas polisi, dan akhirnya buku catatan merah itu. Guncangan terjadi di seluruh negeri. Media nasional ramai-ramai memberitakan kebobrokan Harjono. Oposisi di DPRD mengamuk. Tekanan pada pemerintah begitu besar, sehingga mereka harus segera bertindak. Tim investigasi baru yang jujur dibentuk. Harjono, Juragan Tano, AKP Ginting, dan Dr. Wibowo semuanya ditangkap. Dan AKBP Santi. Dia tidak hanya dibersihkan namanya, tetapi penonaktifannya dibatalkan dan dia diangkat kembali sebagai Kapolres Sukarame. Kali ini dengan penuh kehormatan. Pada hari Santi mengenakan seragamnya kembali, hari itu tercatat dalam sejarah Sukarame. Ribuan warga berkumpul di luar kantor Polres. Mereka membawa karangan bunga dan meneriakan, "Hidup AKBP Santi, hidup keadilan." Santi turun dari mobilnya, dan hal pertama yang dilakukannya adalah memeluk Ibu Halimah dan Aminah. Mata mereka berlinang air mata kebahagiaan. Santi mengambil mikrofon dan berkata, "Kemenangan ini bukan kemenangan saya. Ini adalah kemenangan rakyat. Dan saya berjanji, selama saya di sini, tidak akan ada lagi Harjono atau Juragan Tano yang bisa menindas suara rakyat." Dia duduk di kursinya dan mengeluarkan perintah pertama, membentuk satuan tugas, Satgas, khusus anti mafia tanah di Sukarame. Kegelapan telah kalah, cahaya telah menang.